Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek rekayasa perangkat lunak dari kelompok 2. Jadi di sini kami melakukan perancangan untuk reminder jadwal ya. Untuk di era digital yang semakin padat aktivitas ini, kita kan seringkali kesulitan gitu mengingat berbagai jadwal penting, mulai dari tugas, rapat, dan juga janji-janji dengan orang lain. Berdasarkan kondisi tersebut, kami merancang sebuah aplikasi pengingat jadwal yang tidak hanya fungsional, tetapi juga nyaman untuk digunakan. Fokus utama kami adalah pada desain antarmuka yang sederhana dan juga intuitif dan juga responsif. Baik, pada kali ini kami akan menampilkan beberapa fitur utama dari perancangan aplikasi ini yang telah kami desain, dimulai dari halaman login, dashboard utama, ada fitur kalender, dan juga halaman profil pengguna. Baik, pertama-tama mari kita masuk ke halaman login. Jadi halaman login ini titik awal ya dari pengalaman pengguna. Oleh karena itu kami menerapkan pendekatan minimalis yang juga fungsional untuk memastikannya bisa cepat dan juga jelas dan juga bebas gangguan visual. Di sini pengguna cukup memasukkan alamat email dan kata sandi. Nanti ada teks panduan yang membantu seperti masukkan alamat email Anda. Dan jika pengguna lupa kata sandi, tersedia opsi untuk lupa kata sandi yang akan mengarahkan ke proses pemulihan akun secara aman. Tombol utama masuk itu kami desain dengan warna kontras dan ukuran yang ergonomis untuk perangkat mobile, sehingga mudah dijangkau dengan satu jari. Bagi pengguna baru, kami juga menyediakan tautan belum punya akun, jadi bisa daftar gitu, yang ditempatkan secara jelas di bagian bawah dengan tampilan bersih, teks yang mudah dibaca, serta tata letak responsif di berbagai ukuran layar. Halaman login ini dirancang untuk memberikan pengalaman awal yang lancar, profesional, dan juga terpercaya. Baik, untuk selanjutnya nanti akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian dashboard atau beranda. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa tabel di bawah tulisan dari reminder hari ini, yaitu ada judul reminder, dan itu yang samping kanannya itu untuk menginputkan tanggal, bulan, dan jam ataupun waktu. Lalu di sampingnya lagi ada ketik tambahkan. Nah, menu berikut itu merupakan menu yang digunakan untuk menambahkan jadwal yang akan kita terapkan pada reminder kita. Mungkin yang pertama kita akan memasukkan sebagai contoh seperti ujian akhir. Kita akan set waktunya di sini. Kita akan set pada tanggal 31 bulan Mei. Oke, bulan untuk jamnya kita jam 10 aja. Oke, kita bisa klik tambahkan di sini. Nah, setelah kita tambahkan pasti akan muncul pada laman reminder tersebut. Itu udah kita lihat. Bisa dilihat untuk ujian akhir udah muncul. Berikutnya kita akan cek pada bulan Mei tanggal 31 apakah sudah muncul. Ternyata sudah ada, itu kita cek bagian akhir tuh tanggal 31. Nah, di sini juga ada menu-menu ini, mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan dari tampilan kalender, di mana jadwal bisa ditampilkan dalam mode bulanan, mingguan, dan harian. Pada tampilan bulanan, pengguna akan disajikan kalender dalam bentuk bulanan. Di sini, semua jadwal yang sudah dibuat akan terlihat secara ringkas pada tanggal-tanggal tertentu. Misalnya,
terlihat beberapa agenda seperti rapat pada tanggal 26 Mei, kerja kelompok pada tanggal 27 Mei, makan siang dan Zoom meeting pada tanggal 28 Mei, serta ujian akhir pada tanggal 31 Mei. Tampilan ini memberikan gambaran umum kepada pengguna mengenai jadwal mereka selama 1 bulan penuh. Selanjutnya, pengguna juga dapat melihat tampilan dalam mode mingguan, yang memberikan detail lebih jelas tentang waktu pelaksanaan setiap kegiatan dari hari ke hari. Dengan tampilan ini, pengguna bisa melihat jadwal rapat yang berlangsung dari pukul 8 sampai 10 pagi pada hari Senin, makan siang pada hari Rabu pukul 9 hingga 12 siang, dan Zoom meeting dari pukul 12 hingga 2 siang di hari yang sama. Mode ini cocok digunakan untuk manajemen waktu yang lebih presisi dalam 1 minggu berjalan. Terakhir, tersedia juga tampilan harian yang lebih terfokus. Tampilan ini menunjukkan jadwal pada hari tertentu secara rinci. Pada contoh, ditampilkan tanggal 28 Mei 2025, di mana terdapat 2 kegiatan, yaitu yang pertama ada makan siang dari pukul 9 hingga 12 siang. Kemudian ada Zoom meeting dari pukul 12 hingga 2 siang. Dengan tampilan ini, pengguna bisa fokus pada aktivitas harian mereka tanpa terganggu oleh informasi dari hari lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil yang berfungsi untuk sebagai pusat kontrol personal bagi pengguna. Desain halaman ini dibuat dengan pendekatan rapi dan to the point. Lalu untuk elemen-elemen sendiri yang ada di dalam profil, yang pertama yaitu ada informasi penggunaan utama. Pada bagian halaman ini, nanti ditampilkan nama pengguna dan akan memasukkan email yang terdaftar. Ini memberikan konfirmasi instan kepada pengguna mengenai akun yang sedang aktif. Lalu yang kedua, nanti ada edit profil, memungkinkan pengguna untuk mengubah detail pribadi mereka. Ini bisa mencakup perubahan nama, email, atau bahkan fitur-fitur yang lainnya. Lalu ada juga icon navigasi. Setiap opsi pengaturan dilengkapi dengan icon yang relevan dan mudah dikenali. Lalu ada juga tombol keluar yang ditempatkan secara jelas di bagian bawah daftar pengaturan dan berfungsi memungkinkan pengguna untuk keluar dari sesi akun mereka dengan aman. Dan icon profil ini akan disorot untuk menunjukkan bahwa pengguna sedang berada di halaman ini. Untuk secara keseluruhan, halaman profil dirancang untuk menjadi intuitif dan efisien, memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol penuh atas akun dan preferensi mereka dengan tata letak yang bersih dan terorganisir. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga aplikasi ini dapat memudahkan bagi penggunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.